Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Rakel. Saya berasal dari Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Saya merupakan lulusan dari SMA Negeri 1 Kota Ternate. Hobi saya menulis dan cita-cita saya menjadi seorang pengusaha. Saya melanjutkan pendidikan saya di Universitas Samratulangi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi Sistem Informasi. Saya memilih program studi Sistem Informasi untuk memperluas pengetahuan saya tentang teknologi dan juga bisnis, di mana sesuai dengan perkembangan dunia saat ini, dikarenakan semua hal yang dilakukan di masa yang akan datang melibatkan teknologi. Di era yang semakin berkembang, teknologi mempunyai tujuan hidup, yaitu kegagalan apapun yang terjadi ke depannya, tetap berusaha terus-menerus sampai kegagalan itu berubah menjadi sebuah keberhasilan. Karena kunci dari sebuah keberhasilan itu adalah sikap pantang menyerah atau tidak mudah putus. Saya ingin memperkenalkan potensi wisata daerah asal saya, yaitu Ternate. 1. Pantai Sulamadaha. Pantai Sulamadaha adalah pantai yang paling terkenal di Ternate. Tidak hanya di Indonesia, namun pantai ini juga sudah diketahui oleh warga mancanegara. Pantai ini memang didominasi oleh pasir hitam dan batuan karang di sekitarnya, namun sudah tertata rapi dan menjadi tersendiri bagi Sulamadaha. Pantai Sulamadaha terletak di Desa Sulamadaha. Dengan kendaraan bermotor, mencapai tempat ini dalam 30 menit saja dari pusat kota Ternate. Pantai Sulamadaha adalah objek wisata unggulan Ternate dan terus dipromosikan baik oleh pemerintah maupun warga setempat hingga ke mancanegara. Yang kedua yaitu Danau Laguna. Danau Laguna adalah sebuah danau indah dan unik di Ternate. Danau Laguna biasa disebut Danau Ngade. Sesuai namanya, Danau Ngade, danau ini merupakan destinasi wisata di Ternate yang berlokasi di Desa Ngade, Kelurahan Fitu, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Danau Laguna Ngade lokasinya berdekatan dengan laut. Hal inilah yang membuat danau ini pemandangannya sungguh menakjubkan. Unik memang, walaupun dekat dengan air laut, tapi Danau Laguna tetap mempunyai air tawar dan tidak asin seperti air laut pada umumnya. Yang ketiga, Batu Angus. Pada abad ke-17, tepatnya tahun 1673, Gamalama meletus dan menyebabkan bencana yang luar biasa di Ternate. Letusan tersebut sangat hebat, menewaskan banyak korban dan menyebabkan perubahan kontur wilayah Ternate yang masih dapat disaksikan hingga kini. Salah satu bukti nyata kedahsyatan letusan Gunung Gamalama adalah satu objek yang dinamakan Batu Angus. Lahar-lahar yang mengalir dari puncak gunung di masa lampau kini mengering dan menjadi bebatuan besar yang tersebar hingga ke tepian tebing pesisir lautan. Yang keempat yaitu Danau Tolire. Danau Tolire ada Danau Tolire besar dan ada Danau Tolire kecil. Danau Tolire besar, danau yang terletak 10 km dari pusat kota. Dari kedua danau ini, Danau Tolire besar memiliki keunikan tersendiri. Danau ini menyerupai loyang raksasa dari pinggir atas hingga ke permukaan air danau. Dengan luas sekitar 5 hektar, sementara kedalaman danau itu sendiri hingga kini tidak diketahui. Kemudian Danau Tolire kecil. Danau Tolire kecil berada di dekat tepi pantai. Airnya payau karena jaraknya dekat dengan laut, yakni sekitar 50 meter. Jarak dari Danau Tolire besar ke Danau Tolire kecil hanya 200 meter. Yang kelima, Pantai Castella. Pantai Castella yang berada di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, terletak di dekat Benteng Gamlamo dan Monumen Sultan Hairon. Pantai Castella ini merupakan tempat wisata dan sejarah. Bila ingin mencari spot sunset terbaik di Kota Ternate, pasti jawabannya adalah Pantai Castella. Pesona wisata sejarah dan alam Pantai Castella dengan rindangnya pepohonan memang tak perlu diragukan lagi. Yang keenam yaitu Pantai Jiko Malamo. Pantai Jiko Malamo merupakan tujuan snorkeling dan menyelam di Ternate, menyuguhkan keindahan bawah laut. Jiko Malamo tergolong objek wisata yang baru, meski tak kalah populer dengan Teluk Sulamadaha yang berada tak jauh dari pantai dengan pergiliran sebening kristal ini.
Yang ketujuh yaitu Benteng Toloko. Benteng Toloko adalah benteng peninggalan Portugis yang berada di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Benteng ini terbentuk dari 3 buah piston, ruang bawah tanah, halaman dalam, lorong, serta bangunan utama, berbentuk segi 4. Konstruksi bangunannya terbuat dari campuran batu kali, batu karang, pecahan batu bata yang direkrut oleh campuran kapur serta pasir. Yang ke-8 yaitu Kebun Cengkeh. Dari dahulu kala Ternate sudah dikenal dengan kekayaan rempah-rempah yang tumbuh subur di tanahnya. Sebut salah satunya cengkeh. Di Ternate ada puluhan pohon cengkeh yang sudah mengering, memberikan nuansa romantis dan asyik. Di Kebun Cengkeh Gambesi, pohon cengkeh yang tertata rapi ditambah rumput hijau dan bersih, semakin membuat siapa saja yang berada di sana betah untuk duduk berlama-lama. Kebun cengkeh terletak di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Yang ke-9 yaitu Benteng Kalamata. Benteng Kalamata adalah benteng yang dibangun oleh Portugis pada tahun 1540. Benteng Kalamata disebut juga Benteng Kayu Merah. Disebut Benteng Kayu Merah karena berada Kelurahan Benteng Kayu Merah, Kota Ternate. Awalnya benteng ini memang bernama Santa Lucia, tetapi kemudian terkenal dengan Benteng Kalamata. Kalamata sendiri berasal dari nama Pangeran Kalamata, yakni adik dari Sultan Ternate Madar Shah. Luas lahan situs 4.539 meter persegi. Luas bangunan Benteng Kalamata yaitu 1.088 meter persegi. Yang ke-10 ada Pantai Tobololo. Pantai Tobololo berlatar Pulau Hiri di Kelurahan Tobololo. Kita bisa melihat keindahan Pulau Hiri dari timur. Demikian pula lekuk Halmahera dari jauh. Tobololo dapat dijangkau dari Kota Ternate selama 20 menit dengan roda 4. Di sana terdapat hamparan pantai berpasir hitam namun bersih sepanjang 1 km serta deburan ombak utara dan ribuan pohon di sekitar pantai. Yang ke-11 ada Benteng Orange. Benteng Orange merupakan salah satu benteng peninggalan Portugis. Pada bagian dalam benteng terdapat bangunan segi 4 menyerupai bilik dan di dalamnya terdapat ruangan. Bangunan tersebut diperkirakan berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang atau benda-benda berharga.